Selamat pagi, siang, sore, dan malam juri yang terhormat. Nama saya Muhammad Nabi Lukman, selaku ketua dari Cool Kids Club, ditemani dengan Saya Adrian Leo. Saya Raihan Manaf. Saya Cut Kaila Shanti. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan poster yang telah kami buat. Masalah inclusivity dan sustainability merupakan dua masalah besar di industri kecantikan di Indonesia hingga dunia. Menurut riset dari Universitas UC Santa Barbara, sebanyak 40% plastik yang digunakan untuk membuat kemasan merupakan single-use plastic. Hal ini menjadikan kemasan sebagai kontributor sampah plastik nomor 1 di dunia. Menurut data dari Procter & Gamble pada tahun 2020, sedikitnya hanya 4% perusahaan di dunia ini yang telah membuat produk kecantikan yang secara khusus dirancang bagi para penyandang disabilitas. Sebagai market leader di industri kecantikan Indonesia, Paragon Teknologi haruslah menjadi penggerak utama dalam mengatasi masalah ini. Ditambah lagi sebagai brand, Paragon memiliki misi Preserving the Earth and Creating Kindness for Customers. Jadi, menurut hasil kajian dari lembaga riset, pada tahun 2018, 80% dari total populasi Gen Z lebih memilih untuk membeli produk yang ramah lingkungan. Dan melihat hal itu, jika Paragon tidak bertindak secepatnya untuk merespon permintaan pasar, maka Paragon berpotensi untuk kehilangan pangsa pasar dari segmen Gen Z. Dari hasil temuan kami, menurut indikator politik Indonesia di tahun 2021, sebesar 85% populasi Gen Z di Indonesia peduli dengan isu lingkungan. Dan dibanding generasi yang lain, Gen Z merupakan generasi yang paling banyak menghabiskan pemasukannya untuk produk kecantikan. Dan menurut riset dari Zep Beauty Index, Gen Z dapat menghabiskan sebesar 75% dari total pemasukan untuk membeli produk-produk kecantikan. Satu hal yang perlu kita ketahui, hanya 1/3 dari total populasi Gen Z di Indonesia yang sudah memiliki pekerjaan. Mengacu kepada data yang telah kita paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kita harus membuat solusi yang dapat mempromosikan sustainability dan juga membuat harga produk semakin terjangkau untuk memitigasi resiko kehilangan konsumen dari segmen Gen Z. Solusi yang tepat menurut kami ialah dengan mengimplementasikan sistem refill untuk beberapa produk-produk Emina, di mana dengan ini kita dapat mengurangi penggunaan single-use plastic dan memangkas ongkos produksi. Cara penggunaan sistem refill ini pun sangatlah mudah. Pertama, pelanggan membawa produk Emina yang sudah habis ke outlet Emina terdekat. Setelah itu, pelanggan dapat memasukkan wadah produk tersebut ke dalam smart vending machine dan langsung melakukan pembayaran secara digital di mesin tersebut. Kemudian, pelanggan dapat memilih produk yang ingin direfill dan mesin pun langsung mengisi ulang wadah tersebut. Solusi tersebut mengimplementasikan sistem ekonomi sirkular dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan ekonomi bangsa secara signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Solusi kami kita targetkan untuk populasi Gen Z yang memang merupakan target market dari Emina, di mana hampir dari setengah total populasi Gen Z ini berjenis kelamin perempuan, dan juga Gen Z merupakan generasi dengan populasi paling banyak di Indonesia, sebesar 27,94% dari total populasi 270,20 juta jiwa menurut data Good Stats. Dengan mengaplikasikan sistem refill, Paragon dapat diproyeksikan memangkas ongkos produksi sebesar 20 hingga 40%. Melihat pertumbuhan pasar di segmen Gen Z minimal sebesar 5% per tahun, peningkatan loyalitas konsumen, serta Paragon dapat berkontribusi mengurangi emisi CO2. Dengan menerapkan solusi yang kami ajukan, kami yakin dan optimis bahwa Emina dapat menjadi pionir utama di market Indonesia dalam sustainable beauty dan memitigasi risiko kehilangan konsumen dari segmen Gen Z. Menurut survei dari Procter & Gamble yang sudah saya bacakan pada pembukaan, hanya sedikit perusahaan yang memiliki produk untuk kaum difabel. Ditambah, di Indonesia juga sangat minim merek kecantikan besar yang mengakomodir kebutuhan mereka. Hal ini bisa menjadi kesempatan untuk merek makeover untuk memulai mengakomodasi kebutuhan disabilitas dalam industri kecantikan dan kosmetik. Kami menemukan bahwa menurut lembaga pemerhati kaum difabel yaitu Scope, di tahun 2018, 49% difabel merasa terasingkan dikarenakan banyak produk yang tidak inklusif. Dan juga, menurut data Accenture di tahun 2018,
Di dunia ini terdapat 1 miliar kaum disabilitas dengan jumlah disposable income sebesar 8 triliun US dollar. Melihat belum terjangkaunya konsumen difabel dalam industri kecantikan menjadi peluang untuk makeover untuk mengisi kekosongan tersebut, sehingga kami mengajukan beberapa ide yang bisa dilakukan oleh makeover, yaitu dengan mengajukan transformasi desain produk makeover supaya menjadi lebih mudah dioperasikan bagi para difabel. Seperti contohnya dengan mengubah produk yang berbentuk silinder menjadi non-silinder. Hal itu untuk mempermudah penggunaan produk agar bisa digunakan hanya dengan satu tangan dan mencegah kemasan tergelinding saat digenggam. Solusi lain yang kita ajukan antara lain ialah dengan menambahkan huruf timbul dan braille di produk makeover. Lalu, kami juga mengadakan kampanye untuk merepresentasikan kaum difabel. Di kampanye ini kita akan mensosialisasikan transformasi produk makeover dalam persiapan kampanye. Akan dilakukan pelatihan bahasa isyarat untuk karyawan Paragon, terutama yang melayani customer. Selama kampanye Paragon akan melakukan promosi dan iklan di media sosial dengan brand ambassador dari komunitas difabel dan perekrutan tenaga kerja dari kaum difabel juga. Target market dari solusi yang kita berikan ini ialah untuk para kaum difabel usia produktif di Indonesia yang menurut data BPS di tahun 2021, 55%-nya ialah perempuan dari total 16,94 juta jiwa. Mengingat kembali bahwa makeover memiliki jargon beauty beyond rules, dengan menerapkan solusi yang kami ajukan, diharapkan makeover dapat membangun citra brand yang positif sebagai pionir dalam menunjukkan bahwa keberagaman kecantikan itu tidak hanya terbatas untuk warna kulit atau stereotip umum tentang kecantikan. Dengan memberi akses kepada kelompok difabel untuk menggunakan produk kecantikan, diharapkan makeover dapat menarik konsumen-konsumen baru, bukan hanya dari kelompok difabel, namun juga kelompok konsumen yang memperhatikan tentang inklusivitas saat memilih produk. Dengan menerapkan solusi yang kami ajukan, kami percaya dan yakin makeover dapat meningkatkan brand awareness sebagai merek kecantikan, menjunjung tinggi prinsip universalitas dan keberagaman dalam kecantikan yang sesuai dengan tagline Makeover Beauty Beyond Rules. Yang dari kami lebih kurangnya mohon maaf, saya Cutkai. Saya Leo. Saya Manaf. Dan saya Nabil. Kami izin pamit undur diri. Dadah semua. Dadah semua.